Astagfirullahaladzim. Mas, ada orang, Mas. Astagfirullah. Aduh. Mas. Ayo Mas, cepet Mas, naik Mas. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan karena bapaknya agak linglung, saya tahu penyebabnya. Jadi dia itu turun ke lubang tambang itu ya Mas, tambang emas yang lagi dikerjakan. Dia bersama keempat orang temannya teman-teman. Dan si bapak ini masuk ke dalam gua yang memang benar-benar sudah diperingati sama temennya, jangan masuk. Tapi si bapaknya ngeyel karena melihat seperti ada bongkahan emas. Masuklah bapaknya, tapi terjebak di gua gaib itu Mas. Gitu. Terjebaknya itu ya kurang lebih 15 tahun berarti ya Mas ya. Orang dari kepresidenan Megawati Mas, sekarang sudah Jokowi ya Mas ya. Mas Indra, hati-hati Mas, karena ini begitu terjal jalurnya ya Mas Indra. Boleh dicek teman-teman nih, lihat sendiri Mas, pinggir ini sisi sebelah sini ya Mas, ini jurang. Sisi sebelah Mas Indra juga sebenarnya jurang teman-teman, tapi ke halang sama alang-alang kayak gini. Dan ini Kak, itu ya Mas ya, batu ya Mas. Iya, betul. Batu. Dan teman-teman, ini masih berduka ya teman-teman ya. Dan benar-benar dinyatakan orang Gilang yang di pertambangan Aji Barang itu ya Mas ya. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan ya Mas ya. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit sebelum saya melanjutkan perjalanan. Maaf saya ngos-ngosan teman-teman karena ini tinggi banget dan susah dilewatin, licin teman-teman walaupun gak hujan. Karena bahasa Jawanya ini melarak-melarak ya teman-teman. Apalagi kalau nanti kita turun itu lebih melarak-melarak lagi teman-teman. Nah, katanya ya Mas ya, di sini itu ada gua emas Mas. Gua emas itu maksudnya gua yang bukan terbuat dari emas. Maksudnya itu gua itu dalamnya ada kandungan emasnya Mas. Nah, gua itu sudah ada sejak zaman Belanda katanya Mas. Ibaratnya Indonesia belum merdeka itu gua itu sudah ada Mas. Nah, apakah gua itu untuk pertahanan mereka yang perang? Ya kita nggak tahu juga. Ada orang yang menyebutnya itu seperti kayak harta karun Mas. Jadi gua itu seperti harta karun gitu karena ada kandungan emasnya teman-teman. Nah, untuk menjangkau lokasi ini itu tidak mudah teman-teman, karena lokasinya memang sangat sulit dilalui dan kita juga jauh dari akses jalan raya teman-teman. Nah jadinya kalau ada apa-apa kita sulit cari pertolongan ya Mas ya. Karena sekarang saya tidak pakai supir ya teman-teman, sudah berulang kali saya bilang saya tidak pakai supir, hanya berdua dengan Mas kameramen. Nah teman-teman, nanti kita akan menuju ke depan di mana tempat yang kita cari itu berada ya Mas ya. Tapi kita harus melalui jalanan yang sempit ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti kita bertemu dengan gua itu, apakah Mas Indra siap untuk masuk? Berani Mas? Berani? Masuk Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Indra sebelumnya pernah kerja di itu Mas, apa kayak di biasanya kan kalau gua-gua yang bersejarah kan di ini loh Mas, dilindungi ya Mas ya, maksudnya ada kayak juru kunci. Mas Indra pernah bekerja seperti itu? Belum pernah ya. Biasanya sih seperti itu ya teman-teman, kayak penembahan makam-makam, goa-goa biasanya kan ada juru kuncinya ya Mas ya. Itu kan berarti kerja ya Mas. Astagfirullahaladzim. Benar Mas, kita salah jalan apa bukan ya Mas ya? Tapi cuma ini kan Mas. Iya benar. Benar ya, ada bungkus rokok, berarti kan ada orang yang sering lalu lalang. Iya di sini teman-teman, berarti kita nggak salah jalan teman-teman. Karena saya sangat bingung, ini benar-benar murni seperti kayak apa ya Mas ya, perkarangan yang memang hutan yang memang nggak pernah dijamak sama orang teman-teman, karena sangat rimbun dan jalanan untuk lewat ini sempit begitu Mas. Mas pinjam senter coba Mas.
Aduh. Center. Saya nggak bawa, Mbak. Di mobil. Di mobil. Di tas saya biasanya ada. Di tas. Nah. Oh. Yang ini maksudnya. Astagfirullahaladzim Mas nih. Ini ada gundukan apa ini ya Mas? Tanah tahu? Kayak batu yang tadi pertama kita lalui Mas. Iya. Teman-teman, ini adalah harta karun ya, seperti itu ibaratnya. Jadi jarang ditemukan. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, saya nggak dengar sendirian kan? Mas Indra, kamu jangan main-main sama saya ya Mas. Ini bukan saya, Mbak. Kamu yang bener aja Mas. Kamu jangan bohongin saya Mas Indra. Ini bukan saya kok. Tapi saya tidak merasakan ada aura mistis di sini Mas. Ini bukan aura mistis ini Mas. Kamu main-main ya Mas? Enggak. Waduh. Apa di sini ada orang? Kan nggak mungkin. Astagfirullah. Mas Indra suaranya semakin jelas teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya apa tadi, Mbak? Biarin Mas. Fokus aja Mas. Tapi ini bukan suara dari hal-hal yang berbau mistis. Astagfirullahaladzim. Suaranya semakin terdengar. Mas. Astagfirullahaladzim. Atau ada orang terkena musibah di sini ya Mas ya? Minta pertolongan Mas. Dengar. Tolong gitu teman-teman. Duh, dengar gak Mas Indra? Kurang dengar saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tidak respect. Hai, apa ada orang di sini? Mas, dengar suara nggak teman-teman? Ada orang kah di sini? Ada orang? Dengar Mas? Aduh. Di mana? Apakah ada orang di sini? Astagfirullahaladzim Mas. Kayaknya suaranya dari sini nih. Aduh. Tinggi banget teman-teman. Aduh Mas. Bangun Mas Indra. Aduh. Astagfirullah, Mbak. Itu depan. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas. Cepetan Mas. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, ada orang Mas. Astagfirullah. Aduh. Mas. Ayo Mas, cepet Mas, naik Mas. Aduh, astagfirullahaladzim. Duduk Mas, duduk Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Indra. Maju Mas. Keusan banget. Bapak siapa Pak? Kenapa kok Bapak keluar dari jurang ini Mas? Coba Mas cek Mas, jurangnya Mas. Astagfirullahaladzim, jurang ribut begitu. Bapak siapa sebenarnya? Apa yang terjadi Pak? Gimana? Loh, kok Bapak nggak tahu? Apa yang terjadi Pak? Saya lupa. Astagfirullahaladzim, ini masih muda teman-teman, sebaiknya panggil Mas aja. Lupa gimana Mas? Apa yang terjadi kok bisa keluar dari dasar jurang? Gimana ceritanya sih? Dalam begitu Mas Indra, tuh lihat rimbun-rimbun begini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ngapain ada di tempat ini? Coba ceritakan. Gali emas, Mbak. Gali emas? Gali emas? Apakah yang tadi saya bilang Mas, gua yang ada harta karun itu? Tapi mana hasilnya? Kalau memang dapat ya Mas, kalau memang ke gua itu kan berarti harusnya dapat emas. Sebenarnya siapa Bapak ini? Kok pakai helm juga sih? Mas Indra, si Masnya ini kayak agak sedikit linglung gitu teman-teman.
Jadi agak sulit ditanyakan, tapi udah ada sedikit jawaban tadi ya. Tentang emas teman-teman. Kalau dilihat dari helm, nggak pakai busana, sepatu blong. Bapak nyari emas. Iya. Apakah Bapak profesinya seorang penambang? Iya dulunya Mbak. Dulunya penambang. Terus Bapak di sini ngapain? Tarik Mbak. Cari emas. Astagfirullahaladzim. Berarti di sini ada tambang emas, Pak? Ya. Astagfirullahaladzim. Berarti Bapak salah satu pekerja yang ada di tambang itu? Iya. Kenapa Bapak keluar dari dasar jurang ini? Saya pengen naik ke atas. Kepengen naik ke atas? Coba ingat-ingat lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Coba diingat lagi, Mas. Apa yang terjadi? Seingat saya itu masuk ke lubang emas itu bersama teman saya, terus saya melihat kayak ada gua, dan guanya itu ada sinarnya kayak seperti emas-emas begitu. Terus? Lalu saya masuk ke sana, tapi teman saya nggak membolehkan saya untuk masuk ke sana karena entah itu apa saya nggak tahu, tapi saya memaksa masuk ke sana, terus saya nggak ingat apa-apa. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Berarti si Bapak ini adalah seorang penambang emas ya, Pak? Iya. Tapi dia bersama keempat temannya, teman-teman, dan dia itu turun ke galian sumur itu, lubang emas itu ya, teman-teman, tambang itu. Dan si bapaknya ini, si emasnya itu ngeliat kayak ada goa yang bersinar. Mungkin ini goa yang tadi saya ceritakan ya, Mas ya. Ternyata goa yang saya ceritakan itu bukan gua yang di atas tanah ya, Mas ya. Biasanya kan gua di atas tanah ya, Mas ya. Gini di sini ya, Mas ya. Terus atasnya gua ya, Mas. Ini di bawah tanah, teman-teman, di sumur tambang emas itu, Mas. Terus Bapak ada di sumur itu sejak kapan? Dan di mana tambang itu, Pak? Kalau tambangnya sih di sebelah sana, tapi saya nggak ingat. Nggak inget tahun berapa. Ini memang ada yang nggak beres, teman-teman. Bapaknya agak sedikit linglung. Bapak kalau nggak inget, gimana tanyainnya ya, Mas ya? Biar dia inget ya, Mas. Oh, dulu presidennya siapa, Pak? Bang itu nggak ada kamar banteng. Siapa sih, Mas? Megawati. Astagfirullahaladzim. Si emasnya turun ke tambang itu dari kepemimpinan Presiden Megawati. Yang bener aja, Mas. Sekarang kan sudah Jokowi, sudah lama banget. Mas, masa kepresidenan itu biasanya gantinya berapa tahun, Mas? 5 tahun ya. Sebelum Jokowi kan SBY ya, Mas ya. Berarti sebelum SBY Megawati ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini dari Megawati, teman-teman. Sekitar 15 tahunan, Bu. 15 tahunan berarti. Gak inget. Tapi ingatnya waktu itu presidennya Megawati. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan karena bapaknya agak linglung. Saya tahu penyebabnya. Jadi dia itu turun ke lubang tambang itu ya, Mas. Tambang emas yang lagi dikerjakan. Dia bersama keempat orang temannya, teman-teman. Dan si bapak ini masuk ke dalam gua yang memang benar-benar sudah diperingati sama temennya, jangan masuk. Tapi si bapaknya ngeyel karena melihat seperti ada bongkahan emas. Masuklah bapaknya, tapi terjebak di gua gaib itu, Mas. Gitu. Terjebaknya itu ya kurang lebih 15 tahun berarti ya, Mas ya. Orang dari kepresidenan Megawati, Mas, sekarang sudah Jokowi ya, Mas ya. Nah iya, berarti kan udah lama banget ya, Mas. Karena yang memang masuk ke alam gaib itu dikasih makan yang aneh-aneh, Mas. Seperti belatung. Pantesan ini badannya udah kurus banget. Iya,
seperti belatung, terus kayak ular-ularan gitu. Makanya yang sudah pernah masuk ke alam gaib dan dikasih makan yang aneh-aneh pasti gila. Nggak hanya linglung, keluarnya, kembalinya pasti gila mas. Makanya si bapak agak sedikit ditanyain itu susah. Tapi saya sudah bisa membaca dan sudah bisa memprediksi kejadian yang sebelumnya itu seperti apa mas. Karena si bapaknya ini udah ngasih kayak apa ya, kayak petunjuk, walaupun nggak sempurna ya mas ya. Tapi ini ya, dilihat dari topi, sepatu bot, memang penambang seperti ini kan di mana-mana teman-teman. Bapak nggak pakai baju, di mana bajunya? Di dalam sana. Di dalam. Berarti sebenarnya bapak punya alat di sana masnya, Lengkap. tapi nggak dibawa. Susah. Ini helmnya putih, jangan-jangan dia mandor bukan? Kalau itu saya nggak tahu mas. Saya mandor. Dulunya mandor. Ini batu juga bisa jadi emas ini. Jangan bercanda dong. Ini dikumpulin dulu, satu truk nanti dijual buat beli emas. Astagfirullahaladzim. Agak sedikit ngawur juga. Tapi bapak bawa serbuk-serbuk emas gitu nggak? Emasnya maksudnya? Masih di dalam sana. Astagfirullahaladzim teman-teman. Kita perlu bantuan mas. Karena memang ini sulit untuk ditanya. Kita keluarkan aja dari lokasi ini mas. Kita bawa ke permukiman warga dulu. Kita tanya apakah dulunya memang ada benar-benar berita penambang yang hilang teman-teman. Jadi biar bisa ketahuan ini orang mana gitu mas. Ini keluarganya siapa gitu. Pasti kan kayak yang di Aji Barang itu ya mas ya. Begitu hilang langsung viral ya mas. Langsung viral pasti kan kebaca ya teman-teman. Ada KTP-nya ini orang mana, namanya siapa. Kalau linglung seperti ini mau tanya bagaimana teman-teman? Paling enggak kita tanya ke warga, apakah 15 tahun yang lalu ada penambang yang hilang nggak bisa ditemukan. Kalau misalnya mereka menjawab iya, tahu nggak asal usulnya, kabarin keluarganya gitu. Karena kalau seperti ini kita nggak bisa untuk tanya teman-teman gitu. Ibaratnya seperti jenazah yang di dalam sumur Aji Barang itu kan sudah dievakuasi ya mas ya. Sama aja sama si mas ini, si bapaknya ini, sulit untuk ditanyakan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Badannya kurus, hitam, seperti kayak orang kurang gizi ya mas ya. Saya berpikir untuk sebaiknya saya akan turun ke bawah, nanti kamera matiin, masukin tas, Mas Indra bantu bawa si emasnya ini, kita langsung ke mobil. Kita pulang pak, kita bersihin dulu karena bau juga badannya, kayak bau bahasa Jawa itu langu ya teman-teman. Jangan-jangan bau belerang tuh. Ya seperti itulah. Ya badannya juga ini kotor teman-teman karena lampunya Mas Indra itu terlalu terang, jadi kelihatannya meling ya mas ya. Aslinya itu tahu kan orang kena debu nggak? Kayak lempung kalau kena badan lama-lama kan kering ya mas ya. Nah seperti itu teman-teman, karena cahaya itu terang, jadi yang hitam itu bisa jadi cerah gitu mas. Nah ini saya tutup dulu teman-teman, saya akan evakuasi bapak ini dan saya akan kabarkan ke warga. Kelanjutannya bisa saya sambung kalau ada waktu. Saya Fandi Ramadhani dan Mas Indra pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak bisa berdiri nggak? Astagfirullahaladzim, suara apa itu mas?